Di sebuah acara ibu-ibu PKK, Selamat ya Bu Muna atas terpilihnya Ibu menjadi ketua PKK sekaligus ketua pengurus posyandu. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih ya. Semua ini kan juga berkat ibu-ibu yang sudah mau memilih saya. Saya merasa sangat terhormat bisa dipilih menjadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu. Saya berjanji Bu akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Iya Bu, kita semua para ibu-ibu PKK percaya sama Bu Muna. Karena Bu Muna ini kan ibu-ibu yang paling aktif ketika ada kegiatan PKK. Apalagi Bu Muna juga memiliki jiwa kepemimpinan yang cocok untuk menjadi ketua PKK sekaligus ketua pengurus posyandu. Duh, Bu Ina muji sayanya berlebihan. Saya nggak sebagus dan sebaik itu kok Bu. Bu, yang saya bilang itu benar semua kok. Ibu jangan merendah. Kita semua loh, ibu-ibu PKK sudah tahu gimana bagusnya kinerja ibu selama ini. Oh iya Bu, untuk kegiatan posyandu di bulan depan mau dilakukan seperti biasanya kah? Atau ada yang mau diubah dari tata pelaksanaannya? Sebaiknya kita lakukan seperti biasa dulu Bu. Nanti saya sambil melihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahin. Karena menurut saya pelaksanaan posyandu dari bulan-bulan kemarin juga sudah bagus kok yang dipimpin sama Bu Rita itu. Iya sih Bu, bener banget. Duh ya ampun, saya jadi makin salut deh sama Bu Muna. Bu Muna itu bukan tipe orang yang langsung mengganti tata cara pelaksanaan atau program begitu saja. Ya iya dong Bu, kalau emang tata pelaksanaannya udah bagus, buat apa diganti atau dirubah? Kan sayang buang-buang anggaran. Astagfirullah Bu, saya baru ingat saya mau jemput anak saya pulang ngaji. Soalnya anak saya itu ngajinya jauh. Kalau saya duluan balik nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa dong Bu Muna. Lagian acara pemilihan ketua PKK sama ketua pelaksana posyandunya kan udah selesai. Dan Ibu yang udah kepilih. Syukurlah, kalau begitu saya duluan ya. Saya titip salam sama ibu-ibu yang masih ada di dalam. Assalamualaikum. saat di rumah, Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Loh ibu kok kelihatan ngos-ngosan gitu toh bu? Iya nih Pak, tadi Ibu habis ada acara ibu-ibu PKK kan. Terus Ibu baru inget tuh kalau Ibu belum jemput Tina dari tempat ngaji. Ternyata pas Ibu jemput tuh anak malah udah pergi ke rumah neneknya. Dia bilang mau nginep dan liburan, habis lulus ke rumah neneknya. Lah emang iya, perasaan tadi malam bapak itu udah ngomong sama ibu loh. Loh iya Kak Pak. Duh kayaknya Ibu gak dengerin deh atau udah ketiduran. Pantesan aja. Oh iya ngomong-ngomong, gimana bu hari ini? Siapa yang kepilih jadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandunya? Alhamdulillah Pak, Ibu yang kepilih. Wah iya kah? Alhamdulillah banget. Tapi kok bisa sih bu, perasaan ibu itu nggak terlalu aktif ikut kegiatan ibu-ibu PKK loh. Jangan ngasal ya Pak kalau ngomong. Ibu itu selalu aktif ngikutin kegiatan ibu-ibu PKK. Bahkan Ibu tuh yang paling aktif tahu nggak? Makanya Ibu itu bisa kepilih menjadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu. Siapa sangka sih? Ya ampun, selamat deh kalau gitu. Bapak ikut seneng dengernya ya bu. Harus dong itu, hahaha. Tapi Ibu nggak butuh ucapan selamat dari Bapak. Butuhnya hadiah tas baru. Aduh ibu nih, bisa aja nyari kesempatan. Pak, ini itu bukan nyari kesempatan, tapi memanfaatkan kesempatan. Pokoknya ya, Bapak harus beliin Ibu tas baru. Kan kalau jadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu harus punya tas yang bagus, Pak. Ya deh ya, besok langsung bapak beliin tas yang baru dan juga yang bagus untuk ibu ya. Wah, makasih loh, Pak. Ibu jadi double senengnya. Ya sama-sama, tapi jangan mahal-mahal ya bu, yang standar-standar aja. Soalnya kan ibu tahu sendiri bapak itu belum gajian. Ya nggak mau lah. Kalau Bapak mau beliin Ibu tas ya harus yang mahal. Kalau belum gajian kan ada uang tabungan. Aduh bu, pikirannya itu bisa aja langsung ke arah sana. Heran bapak itu bu. Ya iya dong, Bapak jangan meragukan pikiran seorang ketua PKK dan ketua pelaksana posyandu. Udah ya kalau gitu Ibu mau mandi abis itu istirahat. Sebulan kemudian sehari sebelum pelaksanaan posyandu di kantor PKK, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reno mau mendistribusikan bantuan PKK dan juga posyandu ya?
Iya Bu Muna, bener banget. Kalau nggak salah Bu Muna ya yang sekarang menjadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu di desa ini. Iya Mas, betul. Kalau begitu ini penerima bantuan untuk PKK dan posyandu Ibu Muna yang terima ya. Karena kan emang biasanya yang menerima harusnya ketuanya Bu. Iya Mas, saya paham kok. Oh iya, ngomong-ngomong untuk bantuan bulan ini ada apa saja Mas? Untuk bantuan kali ini ada bantuan peralatan untuk posyandu dan bantuan makanan tambahan seperti roti MPASI Bu. Nah untuk roti MPASI-nya ditambah lebih banyak sih. Karena kemarin itu banyak laporan kalau banyak yang nggak kebagian roti MPASI-nya. Betul Mas, emang bulan kemarin banyak yang nggak kebagian roti MPASI. Tapi syukurlah kalau sekarang roti MPASI-nya ditambah jadi lebih banyak. Makasih ya Mas, kalau begitu saya boleh minta tolong nggak? Nanti ini semua bantuannya tolong dimasukin ke dalam ruangan saya. Karena kebetulan ibu-ibu PKK yang lainnya tuh lagi nggak pada datang ke kantor. Oh alah, ya Bu, siap, nanti bakal langsung saya masukkan semua bantuan PKK sekaligus bantuan posyandu ke ruangan Ibu ya. Maaf ya Mas, jadi ngerepotin. Enggak Bu Muna, sama sekali nggak ngerepotin. Ini juga sudah jadi bagian dari tugas saya. Reno pun kemudian membawa seluruh bantuan PKK dan posyandu ke dalam ruangan Bu Muna. Reno pun langsung pergi untuk melanjutkan tugasnya. Wih, ternyata gini ya jadi ketua PKK juga sekaligus ketua posyandu. Bisa ngehandle semua bantuan. Duh, mana roti MPASI-nya banyak banget. Kok rasanya sayang banget ya mau dibagiin buat posyandu besok. Apa aku ambil dan bawa pulang aja ya? Semua bantuan roti MPASI-nya. Lumayan banget nih roti MPASI-nya. Bisa buat cemilan sambil ngopi gitu atau sambil ngeteh. Tapi kalau aku bawa semua roti MPASI-nya, kira-kira bakal ada yang curiga nggak ya? Seharusnya sih enggak, bilang aja kalau bulan ini tuh nggak ada bantuan roti MPASI. Wah, ide yang bagus tuh. Hahaha. Assalamualaikum Bu Muna. Waalaikumsalam. Bu Inem. Bu Inem kok kesini nggak bilang-bilang sih? Hehehe. Saya tuh awalnya nggak niat mau datang ke kantor PKK. Cuma tadi itu saya ngelihat mobilnya Mas Reno yang biasanya nganterin bantuan. Nah, saya penasaran tuh sama bantuan bulan ini. Makanya deh saya datang ke sini buat ngecek. Duh ya ampun, ngapain sih Bu Inem ini pakai acara penasaran segala? Tapi untung aja roti MPASI-nya masih di dalam bungkusan semua, jadi nggak kelihatan. Kok Bu Muna malah diem aja sih? Duh, maaf ya Bu, soalnya saya lagi bingung. Karena bulan ini tuh kita nggak dikirimin bantuan roti MPASI untuk posyandu. Kok bisa Bu, tumben-tumbenan? Biasanya kan dikirimin terus setiap bulan. Iya Bu Inem, saya juga nggak tahu kenapa. Tadi saya dikasih tahu tuh sama Mas Reno, katanya bulan ini nggak ada bantuan roti MPASI di desa ini. Ya sayang banget, padahal kan di sini tuh banyak yang membutuhkan bantuan roti MPASI. Bener banget tuh Bu. Tapi tenang aja Bu, abis ini saya bakal buat laporan kok, supaya nanti kita bakal dikirimin bantuan roti MPASI lagi untuk posyandu. Wah, terima kasih ya Bu Inem. Bu Inem ini emang ketua PKK sekaligus ketua posyandu yang paling terbaik. Amin. Duh, semoga aja Bu Inem cepat pergi nih, biar aku bisa bawa pulang seluruh bantuan roti MPASI-nya. Setelah lama menunggu, akhirnya Bu Inem pun pulang dari sana dan Bu Muna langsung membawa seluruh roti MPASI itu ke rumahnya. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Wah, ini bingkisan apa Bu? Kok banyak banget? Ini itu Pak, roti MPASI. Ibu ngapain bawa roti MPASI sebanyak ini pulang ke rumah? Ya buat dimakan lah Pak. Ini tuh enak banget loh, apalagi buat cemilan ketika kita lagi ngeteh ataupun ngopi. Masa iya sih Bu? Iyalah Pak, ampun. Kalau Bapak nanti nggak percaya, cobain dulu. Tapi emangnya nggak apa-apa Bu? Ibu bawa pulang roti MPASI sebanyak ini. Roti MPASI itu kan bantuan dari pusat untuk dibagikan ketika posyandu. Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya ya setelah Ibu dan para ibu-ibu PKK lainnya itu ngadain rapat, kita tuh udah mutusin Pak kalau kita nggak perlu bagiin roti MPASI ini. Karena sayang banget Pak, ketika dibagiin itu tuh roti MPASI-nya dibuang-buang, nggak dimakan. Jadi ya daripada mubazir, mending Ibu bawa aja. Soalnya Ibu suka banget Pak makan roti MPASI ini, apalagi sambil minum kopi. Walah, jadi gitu toh. Kalau gitu emang lebih baik dibawa pulang aja lah, daripada dibagiin gak dimakan terus dibuang-buang kan. Nanti Bapak mau nyoba deh nyemilin roti MPASI itu buat temen ngopi. Iya Pak, coba aja yang banyak sekalian ya. Dan roti MPASI ini juga kan sangat bergizi Pak. Jadi aman banget buat cemilan. Oh iya Pak, si Tina itu belum mau pulang apa? Ini loh udah hampir sebulan dia nginep di rumah neneknya.
Tapi bapak itu udah kesana terus bapak tanyain. Dijawab emang dia belum mau balik. Masih pengen nginep di rumah neneknya katanya. Ya udahlah bu, biarin aja, dia kan juga habis lulus. Ya emang mau ibu biarin pak, soalnya kalau di rumah ntar ibu malah emosi ngeliat dia males-malesan. Keesokan harinya saat posyandu. Heh Bu Muna, ini kok kita ndak dikasih roti MPASI ya? Biasanya kan kita selalu dikasih roti MPASI kalau ikut posyandu. Maaf ya Bu, kali ini kita nggak dapat bantuan roti MPASI, makanya deh nggak dikasih ataupun dibagiin. Loh, kok bisa Bu Muna? Tumben-tumbenan banget nggak dapat bantuan roti MPASI. Nah itu dia Bu Indah, saya juga nggak tahu. Tapi tenang aja, sebagai ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu, saya bakal buat laporan supaya nanti kita dikasih bantuan roti MPASI lagi setiap bulannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Muna sudah mau mengusahakan. Beruntung banget deh, ketua PKK dan juga ketua pelaksana posyandu itu adalah Bu Muna. Bu Muna itu orangnya baik dan juga bertanggung jawab. Duh, jangan berlebihan Bu muji saya, nanti saya terbang loh. Loh Bu, saya tuh tidak berlebihan, kan saya bilang apa adanya. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin Bu Muna habis belanja banyak kah? Enggak kok Bu. Loh, enggak. Tapi kok saya ngelihat Bu Muna kemarin nenteng plastik banyak banget kayak belanjaan gitu. Duh mampus, kayaknya Bu Indah ngeliat aku deh pas aku bawa pulang roti bantuan MPASI. Bu Muna kok malah ngelamun toh? Aduh maaf ya Bu, saya lagi kepikiran nih tentang cara bikin laporan supaya kita bisa dapat bantuan roti MPASI lagi. Jangan terlalu dipikirin Bu, santai aja. Takutnya malah jadi beban pikiran. Tapi saya nggak bisa Bu kalau nggak kepikiran. Saya merasa nggak enak sama ibu-ibu yang ngikutin posyandu tapi nggak dapat bantuan roti MPASI. Gak apa-apa Bu, aman aja. Terima kasih loh sudah memikirkan kami para ibu-ibu yang ikut posyandu sampai segitunya. Ya, sebagai ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu, saya merasa punya tanggung jawab yang besar Bu. Yes, akhirnya aku bisa mengalihkan topik pembicaraan. Jadinya kan Bu Indah nggak nanya-nanya lagi tuh tentang plastik kresek isi roti MPASI yang aku tenteng-tenteng kemarin. Dari situ Bu Muna malah terus-terusan mengambil seluruh jatah bantuan roti MPASI untuk posyandu. Saat di teras rumah, duh ya ampun Bu, ternyata makan roti MPASI itu buat cemilan ketika ngopi. Itu enak banget ya. Ya iyalah, makanya Pak, ibu itu jadi suka banget nyemilin roti MPASI sambil ngopi. Kok ibu bisa tahu sih kalau nyemilin roti MPASI itu bisa enak banget sambil ngopi? Ya bisa lah Pak, karena dulu ya, ibu tuh sering banget Pak dikasih sama orang-orang roti MPASI gitu. Nah awalnya ibu bingung kan mau dimakanin langsung atau gimana. Terus ibu coba-coba tuh makan sebagai cemilan pendamping ketika ngopi. Ternyata cocok dan enak banget. Sampai sekarang ibu ketagihan. Walah, jadi itu awal mulanya ya. Itu emang kejadiannya kapan Bu? Ibu kok nggak pernah cerita sama bapak sih? Udah lama Pak, ketika dulu waktu masih kuliah dan masih ngekos sendiri gitu. Pantesan aja. Itu pasti ketika kita itu belum ketemu ya Bu ya? Kayaknya iya deh Pak. Jadi ingat masa-masa kita pacaran dulu ya Bu, penuh suka dan juga duka. Bener banget Pak, apalagi dulu Bapak posesif banget sama ibu. Jelas orang ibu aja dulu pernah ketahuan selingkuh, gimana bapak nggak posesif toh? Duh ya ampun Pak, itu kan udah lama banget. Bapak masih ingat aja. Masih lah Bu, namanya juga disakitin, pasti bakal bapak inget terus. Bapak nih ngeri banget sih. Oh iya Bu, bapak itu kan baru ingat. Bapak mau minta izin boleh nggak ya kira-kira? Kalau bapak itu main ke rumah teman bapak yang ada di luar kota. Loh, tumben banget Pak. Ya boleh-boleh aja sih, asal Bapak nanti pas baliknya bawain ibu oleh-oleh perhiasan emas. Ibu nih ya, setiap bapak izin kayak begitu aja, ada aja permintaannya. Nggak nanggung-nanggung lagi mintanya, minta emas lagi. Iya ibu kan gak maksa Pak. Kalau Bapak mau diizinin ya harus siap bawain oleh-oleh perhiasan emas untuk ibu. Ya udah deh, demi bisa dapat izin dari ibu, bapak itu bakal bawain oleh-oleh emas nanti ya pas balik. Bentar ya Bu, ini bapak ditelepon sama teman bapak yang bapak barusan bilang tadi. Walah iya ya. Bu Muna pun melanjutkan makan roti MPASI sambil ngopi. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh Bu Inem. Assalamualaikum Bu Muna. Bu Muna lagi ngopi-ngopi santai ya di teras rumah.
Waalaikumsalam. Iya Bu Inem bener banget. Duh Bu Inem ngapain sih tiba-tiba nyamperin? Mana ini aku lagi sambil nyemilin roti MPASI lagi. Wah kelihatan enak banget ya Bu. Tapi bentar-bentar, itu bukannya roti MPASI ya Bu? Yang Ibu cemilin itu, Ibu dapat dari mana Bu? Ini loh Bu, saya tuh dapat roti MPASI dari saudara saya yang ada di desa sebelah. Karena kebetulan saudara saya tuh tahu banget kalau saya tuh suka banget nyemilin roti MPASI sambil ngopi gitu. Wah, tapi kok wadahnya kayak roti MPASI yang biasanya dibagi di desa kita ya Bu, ketika posyandu? Iya kebetulan juga Bu, bentuknya sama, kan namanya bantuan, biasanya sama kan? Aduh Bu, perut saya mules, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Wah, iya ya Bu Muna. Duh, kok aku ngerasa curiga ya? Apalagi tadi Bu Muna bilangnya dia dapat roti MPASI dari saudaranya yang ada di desa sebelah. Sedangkan seingat aku, Bu Muna itu nggak punya saudara di desa sebelah. Duh, harus diselidikin nih. Soalnya aku takutnya Bu Muna itu udah bohong soal desa ini yang nggak dapat bantuan roti MPASI untuk posyandu. Dan kemungkinan terburuknya roti MPASI-nya diambil semua sama Bu Muna. Duh astagfirullah, cukup. Aku nggak boleh berspekulasi lebih jauh, takutnya malah salah lagi. Bu Inem pun kemudian mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu pagi, Mas Reno mau nganterin bantuan PKK dan juga posyandu kah? Iya Bu Inem, bener banget Bu. Mau nanya, Bu Muna kemana ya? Soalnya saya itu butuh tanda tangannya. Dan yang harus nerima bantuan ini tuh dia. Mas kebetulan hari ini tuh Bu Muna ada acara keluarga. Jadi mungkin datangnya setengah jam atau sejaman lagi. Duh lama juga ya, padahal saya itu harus nganterin bantuan PKK dan bantuan posyandu ke desa-desa yang lain. Emangnya harus banget ya Mas ditanda tanganin sama Bu Muna sebagai ketua PKK dan juga ketua pelaksana posyandu? Ya harus dong Bu. Hehehe, ya saya kan cuma memastikan. Ngomong-ngomong, kenapa ya Mas sekarang desa kami nggak pernah dapat bantuan roti MPASI lagi? Kata siapa Bu Inem? Desa ini loh selalu dapat bantuan roti MPASI setiap bulan. Seperti biasanya, malahan sering dapat tambahan. Mas Reno yang benar. Tapi kata Bu Muna, desa ini udah nggak dapat bantuan roti MPASI lagi. Lah kocak tuh Bu Muna. Nggak bener Bu. Orang saya itu loh setiap bulan selalu nganterin bantuan roti MPASI untuk posyandu. Waduh, berarti selama ini Bu Muna udah bohong dong. Dan berarti firasat saya selama ini benar. Jangan-jangan Bu Muna udah ngambil semua bantuan roti MPASI untuk dibawa pulang dan dimakan sendiri. Waduh, sepertinya iya Bu. Soalnya aja Bu Muna itu sampai berbohong kayak begitu. Ya nggak ada kemungkinan lain kan. Kecuali seluruh roti MPASI-nya itu udah diambil dan dimakan sama dia sendiri. Kurang ajar, berani-beraninya Bu Muna melakukan hal seperti itu. Padahal loh Mas, seluruh warga udah percaya sama Bu Muna. Saya jadi nyesel deh, udah ikut milih dia menjadi ketua PKK sekaligus ketua pelaksana posyandu. Kalau saran saya sih, mending langsung lapor polisi aja Bu. Soalnya ini udah termasuk tindakan pencurian. Iya Mas, bener banget. Tapi hal ini juga harus dikasih tahu sama seluruh warga yang ada di sini supaya nggak percaya lagi sama Bu Muna. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Masnya dong yang bikin laporan ke kantor polisi. Nah, terus saya Mas yang bakal ngasih tahu semua warga yang ada di sini. Duh, tapi saya tuh harus nganterin bantuan PKK dan posyandu ke desa-desa lain loh Bu. Saya mohon lah Mas, lagian kan kalau Mas belum dapat tanda tangan Bu Muna, Mas nggak bisa lanjut nganterin bantuan ke desa-desa lain. Iya sih, bener banget. Ya udah deh kalau gitu, saya yang bikin laporan ke kantor polisi ya. Terima kasih ya Mas Reno. Kalau gitu saya bakal ngasih tahu seluruh warga sini, biar nanti kita gerebek bareng-bareng ke rumahnya Bu Muna dengan bawa polisi dan para warga. Sementara itu, Duh, ternyata rebahan di rumah sambil nyemilin roti MPASI dan ngopi enak banget. Sekali-sekali aku butuh nih full refreshing di rumah kayak begini. Soalnya capek juga ngurusin kantor PKK. Tapi kira-kira ada yang curiga nggak ya? Soalnya kan aku izin datang telat karena ada urusan keluarga. Bodoh nggak bakal ada yang tahu juga. Bentar. Kok di depan rumahku kayak ada rame-rame gitu sih? Astagfirullah, kok tiba-tiba pintu rumahku didobrak? Polisi? Pak polisi apa-apaan nih? Kurang ajar banget ya. Kenapa coba kalian tiba-tiba dobrak pintu saya terus nangkap saya? Pakai nanya lagi. Ya karena Bu Muna itu sudah mengambil seluruh bantuan roti MPASI untuk dimakan sendiri.
Loh, kok Bu Inem bisa tahu? Ya bisa lah, kebetulan ya saya tadi habis ngobrol sama Mas Reno yang biasanya nganterin bantuan PKK dan posyandu. Duh, mampus lah, udah ketahuan nih semua kelakuanku sama ini. Para warga dan Bu Inem, saya benar-benar minta maaf ya, saya hilaf. Saya nggak bermaksud mengambil semua roti MPASI itu. Alah, omong kosong. Kenyataannya loh, selama ini ibu sudah mengambil semua roti MPASI untuk dikonsumsi sendiri. Kami Bu sangat kecewa sudah memilih ibu menjadi ketua PKK dan juga ketua posyandu. Kami sudah percaya Bu, kami kira ibu tuh amanah dan juga bertanggung jawab. Tapi ternyata enggak. Udah Pak Polisi, langsung bawa aja tuh orang, jebloskan dia ke penjara. Saya mohon, maafin saya nggak mau di penjara. Pada akhirnya Bu Muna pun dijebloskan ke dalam penjara.